Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya yang di luar database BKN, terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu segera mendapatkan kepastian hukum dari Menpan RB. Tenaga honorer non-database BKN yang mampu penuhi syarat ini auto diangkat menjadi P3K 2024 penuh waktu. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah telah membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebagai solusi penataan tenaga honorer. Rini Widiantini yang saat ini menjabat sebagai Menpan RB menyatakan bahwa penataan tenaga honorer tersebut merupakan amanat Undang-Undang ASN tahun 2023. Saat ini, pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan penataan tenaga honorer tersebut. Tidak hanya itu, Menpan RB juga mengungkap penataan tenaga honorer akan segera dituntaskan. Seleksi P3K 2024 terbagi menjadi 2 periode. Periode yang pertama diperuntukkan bagi para tenaga honorer XTHK 2 serta honorer yang masuk dalam database BKN. Sedangkan untuk periode kedua diperuntukkan bagi para tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN namun terdata dalam database di pangkalan data pemerintah minimal masa kerja 2 tahun berturut-turut atau tanpa putus sampai saat ini. Kemudian, tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus pendidikan profesi guru atau PPG. Para tenaga non-ASN atau honorer non-database BKN dan lulusan PPG harus teliti dalam melakukan pendaftaran P3K 2024 tahap yang kedua. Sebab pelamar P3K 2024 tahap 2 juga memperebutkan formasi yang disediakan di seleksi tahap 1 atau bisa diartikan memperebutkan sisa formasi dari tahap 1. Pada rekrutmen P3K 2024, kelulusan tenaga honorer tetap berdasarkan kategori prioritas yang telah ditentukan. Lantas, bagaimana dengan pelamar yang tidak masuk dalam kategori prioritas tersebut? Apakah tidak ada peluang untuk diangkat menjadi P3K 2024? Adapun tenaga honorer non-database BKN atau yang tidak ada di dalam database BKN maupun honorer yang bukan kategori prioritas,
masih memiliki peluang yang sama untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu di tahun 2024. Hal tersebut bisa terjadi jika jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar, sehingga honorer non-database BKN akan secara otomatis lulus semuanya. Kemudian, kemungkinan kedua yaitu terdapat sisa formasi dari honorer prioritas di atasnya yang belum terisi, sehingga formasi tersebut bisa diisi oleh honorer non-database BKN atau tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN yang melamar pada seleksi P3K tahap kedua. Jadi intinya Bapak Ibu semuanya, bahwa tenaga honorer yang tidak diprioritaskan atau yang melamar di seleksi P3K tahap 1, maksudnya yang melamar di tahap 2 masih berkesempatan untuk menjadi atau diangkat menjadi P3K penuh waktu jika hal tersebut terjadi, yaitu jika jumlah pelamar di tahap 1 lebih sedikit dari jumlah formasi, maka akan ada sisa formasi dari seleksi tahap 1. Jadi tenaga honorer non-database BKN bisa merebutkan formasi tersebut dan bisa menjadi P3K penuh waktu. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi atau kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya bagi tenaga honorer non-database BKN atau di luar database BKN terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu segera dapat kepastian hukum dari Menpan RB. Tenaga honorer non-database BKN yang mampu memenuhi syarat tersebut diangkat menjadi P3K 2024 penuh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.